peserta seminar, para pembicara yang kami hormati. Per detik ini kita sudah bergabung di Zoom meeting sebanyak 270-an peserta, dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini tentu juga dilakukan secara live di channel YouTube FKM Unhas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara FKM Unhas dan Panitia Disnatalis, dan tentunya dengan Himpunan Mahasiswa Epidemiologi, Departemen Epidemiologi, dan juga mendapat dukungan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Tentunya kita berharap kegiatan ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang membantu dalam mensosialisasikan lebih jauh lagi terkait dengan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada kegiatan seminar hari ini kita akan mendapatkan materi dari 5 pembicara utama kita. Yang pertama, saya sampaikan bahwa yang akan menjadi pemateri kita, yang pertama adalah Bapak Devriman Jafri, SKM, MKM, PhD. Beliau akan membawakan materi tentang tren epidemiologi COVID-19. Setelah itu nanti akan ada pemateri-pemateri berikutnya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tentu menghadapi COVID-19 ini kita melihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita mulai dari berbagai kegiatan-kegiatan yang kita kenal dengan PSBB, kemudian yang baru ini dengan adaptasi kebiasaan baru, tentu menjadi program-program yang sementara kita dengar dan digalakkan oleh pemerintah. Tentu kita berharap bahwa upaya-upaya ini bisa berhasil tentu dengan dukungan dari masyarakat. Sampai saat ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa vaksin belum ditemukan, dan tentu kita tahu bersama, maka berbagai upaya-upaya menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu metode yang paling dianjurkan untuk menghadapi COVID-19 ini. Kita berharap bahwa dengan berbagai upaya ini bisa memutuskan rantai penularan. Dan untuk itulah saya kira epidemiologi, dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Epidemiologi dan Departemen Epidemiologi, berusaha untuk terus-menerus melakukan sosialisasi terkait dengan COVID-19, mulai dari aspek epidemiologinya, kemudian aspek surveillance-nya, begitu pula dengan aspek-aspek yang terkait dengan kedokteran, dengan memahami bagaimana aspek virologi, kemudian patogenesitasnya. Kita juga harus mengetahui bagaimana upaya-upaya pelayanan rumah sakit terhadap COVID-19, serta tentu terkait dengan bagaimana riset-riset yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan penanggulangan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar nasional epidemiologi hari ini, perlu kami sampaikan bahwa insya Allah pemateri kita akan hadir dan sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kita akan mendengarkan satu persatu pemateri kita pada hari ini, dan akan diawali oleh Bapak Devriman Jafri, SKM, MKM, PhD. Beliau akan membawakan topik tentang tren epidemiologi COVID-19. Lalu kami sampaikan bahwa Pak Devriman ini saya kira sudah banyak sekali kita dengarkan beliau membahas aspek-aspek epidemiologi maupun aspek-aspek yang lain terhadap COVID-19, dan tentu hari ini kita sangat berbahagia bahwa beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Pak Dev ini adalah Dekan FKM Universitas Andalas. Beliau juga adalah Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Cabang Provinsi Sumatera Barat. Saya kira dalam riwayat pendidikan beliau jelas bahwa beliau adalah alumni dari FKM UI, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di UI dan juga S3 di Prince of Songkhla University Thailand. Beliau juga pernah mengikuti summer school di School of Public Health Harvard University. Dan saya kira Pak Devriman Jafri, SKM, MKM, PhD ini akan banyak memaparkan kepada kita tentang update epidemiologi COVID-19. Assalamualaikum Pak Devriman. Ya, Waalaikumsalam Pak Wahid. Baik, barangkali ya. Alhamdulillah Pak Dev sudah bergabung dengan kita. Kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Pak Dev untuk memaparkan materi terkait dengan tren epidemiologi COVID-19. Silakan Bang Dev. Ya, terima kasih Pak Wahid sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang bagi Bapak Ibu semua.
yang saya hormati Pak Dekan yang tadi sudah izin ya mau ke kantor gubernur, dan tentu pertama saya apresiasi Universitas Hasanuddin memberikan kesempatan kepada kami berbagi pada hari ini, dan tentunya juga penghormatan kepada seluruh narasumber yang hadir juga dari Brisbane dan juga dari beberapa kota yang ada di Indonesia, dan tentunya para peserta webinar atau seminar nasional pada hari ini. Saya diminta oleh panitia memberikan topik tentang tren epidemiologi COVID-19, dan saya kira sangat efektif sekali panitia memberikan topik ini, karena juga nanti berbagi juga dengan Mas Febi bicara surveillance, dan narasumber yang lainnya bicara pelayanan, dan nanti bicara juga masalah ekonomi tentunya. Baik, saya memberikan tidak banyak saya sampaikan di sini, dan tentunya saya membagi hanya 2 poin besar yang kita gambarkan pada hari ini. Pertama, bagaimana tren dan situasi global dan regional terhadap COVID-19 ini, dan yang kedua kita membagi tren dan situasi di Indonesia, dan ada beberapa poin pengalaman kami di Sumatera Barat, dan juga melihat situasi Indonesia ini menjadi poin penting bagi epidemiolog dan tentu sebagai akademisi memberikan masukan kepada pemerintah daerah di dalam strategi pengendalian COVID-19 di Indonesia. Nah, kita bicara tren situasi global dan regional. Sebelum kita masuk ke sini, saya menerima banyak pertanyaan, dan tentu ini juga menjadi pertanyaan kita semua dan para wartawan, dan mudah-mudahan ini bisa terjawab pada hari ini. Pertama adalah bagaimana dan kenapa tren COVID-19 seperti ini, kalau kita lihat pemberitaan dan juga informasi setiap harinya, dan apakah ini kita bisa katakan ini aman, dan ada juga pernyataan ini sudah terkendali, sedangkan kita juga dihantui dan juga dipaparkan peningkatan kasus terus terjadi. Dan apakah ini menjadi puncaknya, dan bagaimana memprediksinya, dan apakah ini menjadi gelombang kedua. Ada juga menyampaikan bahwa belum ada gelombang kedua, ini baru gelombang pertama aja belum selesai, atau sebenarnya gelombangnya sudah tidak terhitung lagi ke depan. Dan satu lagi adalah pertanyaan yang paling sering kita alamatkan kepada epidemiolog dan juga para peneliti ini, bagaimana kita bisa melandaikan ini, dan kenapa kurva epidemiologi sesungguhnya sampai saat ini belum juga keluar. Dan menjadi pertanyaan besar kita adalah sejauh mana kita mempercayai data yang dipublish ini, dan apakah ini menggambarkan gambaran sesungguhnya atau masih jauh dari kenyataan. Nah, ini harus kita jawab pada hari ini. Nah, sebelum kita melihat tren itu, ternyata juga sikap dan juga, ya kalau istilah saya setiap webinar saya sampaikan, ternyata COVID-19 ini juga punya episode yang kadang-kadang kita tidak tahu arahnya kemana. Ketika kita sangat kuat ingin berperang, setelah itu kita ingin berdamai juga, habis itu terserah. Dan tadi Pak Dekan juga menyampaikan, ketika bicara new normal, ternyata ada kesalahan di dalam memaknai itu, dirubah menjadi sebuah adaptasi kebiasaan baru, atau sebut juga dulu ya new habit. Dan kita nggak tahu what next ke depan itu kan apa episode yang berikutnya. Dan seberapa banyak episodenya sampai ini benar-benar ya dikatakan terkendali atau sudah putus asa di dalam penanganan ini. Ini menjadi pertanyaan besar kita. Nah, kita lihat, ternyata bagaimanapun ilmiah memberikan informasi, ternyata juga ini juga tarik-menarik atau juga berpacu dengan story-story konspirasi. Dan kita bisa lihat dulu dan sekarang baru obat herbal yang terbaru lagi tren pada saat ini, dan ini menjadi ya terus masif seperti itu. Semakin kuat saintifik, semakin kuat juga konspirasi. Dan ini menjadi salah satu tantangan juga bagi masyarakat dan juga pemerintah dalam mengelola ini, dan mana yang akan dipercaya. Di sisi lain ini menjadi tarik-menarik dalam hal ilmiah dan konspirasi. Nah, kalau kita bicara epidemiologi, tentu ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang harus kita gambarkan bagaimana sebenarnya spektrum keparahan penyakit ini, dan bagaimana penularan virus ini, siapa yang terinfeksi, dan apa menjadi faktor risiko kematian, memperoleh gejala yang berat, dan ada juga yang spesifik, dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi kelompok yang paling dan mungkin berisiko. Dan ini menjadi fokus kita di dalam melakukan intervensi atau upaya pencegahan perawatan ke depan. Nah, ini harus kita petakan secara epidemiologi, supaya benar-benar dalam pengendalian ini menjadi tepat dan cermat di dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Nah,
kita sekarang bicara tren. Tentu bicara tren yang ditunggu-tunggu adalah bicara bagaimana kurvanya. Dan kita memahami di dalam epidemiologi, ya tentu dengan spesifik model COVID-19 sebagai penyakit menular adalah bicara orang per orang. Tentu bagaimanapun ini menjadi bentuk ya propagated spread atau source. Dan itu tidak seorang epidemiolog tidak akan aneh kalau ini terjadi bergelombang. Dan tentu bagaimana gelombang ini, apakah terjadi puncaknya ketika 60% atau lebih dari 80% penyakit ini terinfeksi di populasi. Ini yang perlu yang dikatakan bagaimana ini bisa terkontrol dengan baik dan tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang melebihi kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kita lihat situasi global dan trennya saat ini. Dan kita bisa lihat bahwa hampir dikatakan yang terkonfirmasi secara global itu adalah 18 juta orang yang kita bisa lihat pada saat ini, dan itu juga mempunyai pola-pola tertentu kalau kita bicara kumulatif pada kasus yang dilaporkan harian ini, dan juga kematian sudah mencapai 600 ribuan dan mendekati 700 ribuan saat ini. Dan kalau kita klasifikasikan berdasarkan WHO, juga kita kelompokkan WHO regional di Amerika, Eropa, dan juga South Asia, dan ini juga melihat perbedaan. Sedangkan di South Asia itu bisa dikatakan masih merangkak naik, dan mudah-mudahan di akhir ini menjadi penurunan itu, dan juga kita melihat nanti detailnya bagaimana negara-negara tetangga kita. Nah, tidak afdol rasanya ketika sama seperti di daerah, di kabupaten kota, kita mengklaim bahwa di dalam kita sudah dapat mengendalikan, sedangkan di sekeliling kita menjadi ancaman yang nyata ke depan, dan itu tidak mudah mengontrol, mengendalikan di dalam kondisi orang terus bergerak dalam hal ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat, dan juga di Eropa dan sudah mulai stabil, tapi di sisi lain pasti akan terjadi lonjakan-lonjakan atau gelombang-gelombang kecil seperti itu. Nah, kita lihat juga di Afrika dan Western Pacific akan lebih, kalau dilihat dari angka hariannya akan lebih sedikit dibandingkan dengan Afrika, dan kita bandingkan South Asia dan yang lainnya tadinya. Nah, kita lihat juga, kita bandingkan, ini saya coba membuat dan mendapatkan data dari data coronavirus ini di antara tahun tanggal 22 Januari dilaporkan sampai 4 Agustus ini. Dan kita bisa lihat, bandingkan bagaimana tren ini ketika Cina baru melaporkan kasusnya pada awal Januari, dan kita lihat Korea, dan kita bisa lihat tanggalnya sampai 4 Agustus ini. Nah, lihat Indonesia dengan kondisi memang awal-awal April itu sudah mulai masif pergerakan jumlah kasus konfirmasi yang dilaporkan pada saat itu. Nah, kita juga melihat positive rate menjadi indikator, salah satu indikator kunci juga kita melihat kemampuan testing ini. Dan kita lihat negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, kalau dibandingkan positive rate-nya dibandingkan dengan Indonesia jauh sekali seperti itu. Dan kita bisa lihat kisaran di Indonesia itu adalah 10-20% positive rate-nya, meskipun ada beberapa provinsi sudah bisa menekan di bawah angka 5%. Nah, terus kita lihat juga bagaimana tren situasi di Indonesia. Nah, ini laporan dari Kemenkes per 31 Juli dan dilaporkan pada saat ini, dan update terakhir itu kasus konfirmasi positif ini sudah sampai 115 ribuan, dan kita bisa melihat trennya terus meningkat, dan belum ada tanda-tanda di dalam hal ini terjadi penurunan. Nah, tentu ini kan kita jawab juga nanti ke depan, apakah ini dengan kemampuan testing kita yang sudah mumpuni, dengan strategi yang sudah ada, atau memang dalam hal ini perilaku individu sendiri, dan dalam hal ini tidak bisa dikontrol dengan baik dengan kondisi tadi ada perbedaan sikap yang orang tidak percaya lagi dengan COVID-19, dan ini memperparah kondisi saat ini. Dan kita lihat juga tren kasus kumulatifnya dan angka kesembuhan, dan cukup juga signifikan meningkat dalam hal ini, dan juga menekan kondisi kasus yang meninggal, dan juga terjadi flat pada kondisi perawatan. Nah, kita lihat kurva pada rata-rata kasus positif ini dilaporkan juga
beberapa provinsi, sebagai contoh misalnya di Sumatera Barat dulu sangat percaya diri, mampu mengendalikan dengan bagus, dan saat ini terjadi juga lonjakan kasus ketika mau Lebaran ini, dan itu kita sudah juga memprediksi itu karena memang himbauan Pak Gubernur ini menjelang Idul Adha ini karena percaya diri itu dan akhirnya mengambil risiko terjadi lonjakan kasus yang dilaporkan pada saat ini. Kita bisa lihat trennya terjadi peningkatan seperti ini dan berbagai fluktuasi berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita juga melihat beberapa daerah ketika sudah melandaikan seperti di Sulawesi Tengah sudah cukup turun, dan ini juga ya hati-hati juga ke depan, dan Kalimantan Utara dan termasuk juga Papua bagaimanapun dia tarik turun tapi trennya cenderung naik. Nah, ini kondisi angka kematian dilaporkan ke Menkes, bagaimanapun Jawa Timur menjadi puncak posisi dalam hal ini, dan termasuk juga kelompok umur, kalau kita bicara epidemiologi, 45 sampai 65 tahun itu menjadi sangat berisiko tinggi, dan juga dilaporkan juga penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, dan ini banyak dilaporkan kasus di berbagai provinsi, termasuk juga di Sumatera Barat. Ini angka kesembuhan dan hampir sama dengan bicara antara rasio laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih berisiko dalam hal ini, termasuk juga yang sembuh dan termasuk yang juga meninggal. Nah, ini yang sering kami sampaikan bahwa tentu ini harus diukur oleh pemerintah daerah, bagaimanapun kalau kita bicara epidemiologi, orang, waktu, dan tempat, ini kapan itu terjadi dan orangnya siapa. Ini kita ingatkan, ketika dulu trennya adalah waktu kita contoh di Sumatera Barat itu adalah tenaga kesehatan yang paling banyak, setelah itu pedagang, ada klaster pasar, dan sekarang di Sumatera Barat adalah klasternya adalah pekerja. Banyak terjadi penularan itu di perkantoran, dan ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Dan ketika waktu-waktunya tidak ada yang meleset satupun, ketika menjelang musuh sudah Lebaran dan ketika kantor baru dibuka dimulai, apalagi yang paling berat nanti akan menjadi pertaruhan pemerintah adalah akan melaksanakan event besar karena percaya diri tadi, apakah ini ajang uji coba atau ingin menggadaikan masyarakat di dalam bertaruh terhadap kondisi pandemi saat ini. Nah, ini potensi-potensi yang juga dilakukan pada tempatnya nanti, di kantor dan sekolah, dan sekarang sudah ada. Yang dulu nggak ada klaster kantor, sekarang sudah ada. Dan kita takutkan lagi ke depan kalau kuliah dimulai, bisa jadi kemungkinan terjadi klaster juga di kampus yang sudah dilaporkan beberapa provinsi saat ini. Nah, ini contoh saya sampaikan fakta bahwa keputusan yang gegabah ketika Pak Gubernur mengatakan diundang perantau untuk merayakan Idul Adha di Sumbar, sedangkan beberapa hari setelah terjadi lonjakan kasus, akhirnya dengan ini Pak Gubernur menyatakan lonjakan kasus terjadi karena perantau mudik Idul Adha. Ini kan tidak konsisten di dalam pernyataan yang dibuat, dan inilah risiko yang diambil ke depan, dan kita tidak tahu bagaimana kemampuan surveillance ke depan di dalam mendeteksi kasus, dan ini menjadi pertaruhan kecepatan testing dengan kecepatan penyebaran virus. Nah, apa yang masalah yang kita hadapi sebenarnya, yang perlu kita tanggapi pada hari ini adalah, ya, bicara, ya, ada mengatakan ini sebuah virus dengan varian baru, ada mengatakan ini tidak baru, tapi mungkin akan sama dengan yang sebelumnya. Nah, termasuk juga alat deteksi, ya, bagaimana kita di awal terjadi perdebatan PCR, rapid test, dan termasuk juga diagnosis kenapa kok PDP banyak yang tidak positif. Nah, ini memang perlu detail kita menggambarkan ini. Nah, termasuk juga ya, bicara kurva tadi, ternyata lebih dari 80% adalah orang tanpa gejala. Dan termasuk juga kebijakan pemerintah dan daerah yang tidak sinkron, dan ditambah kondisi konspirasi yang menjadi dihantui di dalam hal ini, dan kita berperang di dalam bisa menjelaskan itu. Nih, contoh kurva epidemiologi yang kita buat, hanya 20% yang kita bisa gambarkan kondisi, dan tentu juga di Indonesia tidak berani membuat kurva ini karena tidak bisa menjelaskan kapan onset ini terjadi. Dengan kondisi 20% yang bisa kita gambarkan, dan ini perlu ya tantangan bagi epidemiolog, bagaimana menggambarkan sesungguhnya yang asimptomatik ini menjadi jelas kapan terjadinya dan bagaimana pola terjadi
penularan ini. Dan ini salah satu contoh yang data-data ini menjadi catatan bagi para epidemiolog, dan itu dikumpulkan masing-masing daerah akan berbeda rentang waktu ini. Dan ini menjadi penting kita untuk menggambarkan yang sesungguhnya dan sebuah perjalanan yang kita bisa memastikan kapan sebenarnya individu ini, masing-masing individu ini terinfeksi. Nah, ini sebagai contoh saja, sebagian yang kita kasih masukan kepada pemerintah daerah, bagaimana salah satu waktu itu kita menggunakan estimasi RT ini di awal pandemi, dan kita bisa melihat ketika 100 hari persis waktu itu sudah hampir sama dengan awal RT yang kita kalkulasikan. Dan ini ya, waktu itu sangat diabaikan karena kita sudah pede sekali dengan terjadinya penurunan ini, dan ternyata lonjakan atau prediksi kami waktu itu sangat tepat waktu itu, dan ini menjadi ya tadi saya katakan akhirnya pertaruhan di dalam kita menilai ini. Nah, ada beberapa, ini sebagai masukan saja, nanti Mas Febi yang bisa menjelaskan secara detail, ini masukan saja bagi Bapak Ibu semua. Nah, tentu metode dan data analisis banyak yang perlu kita tambahkan lagi untuk mendukung tren ini, dan bagaimana kita bisa menggambarkan, menjelaskan yang tadi bagaimana dan kenapa ini menjadi pelengkap nanti di dalam analisis dan membuat kesimpulan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Nah, ini salah satu yang menarik yang saya sampaikan, dan sekarang ketika kita anggap mulai tidak percaya dengan data-data ini, ya dibutuhkanlah epidemic intelligence di dalam kita membandingkan data ke depan. Nah, ini ada salah satu publikasi yang ini menjadi menarik dan sulit juga untuk mendapatkan, dan ternyata ini belum terpublikasi, tapi artinya pre ya, di dalam kita yang dilakukan studi di Harvard ini, dan tentang Wuhan di Cina ini, bahwa ternyata menggunakan data satelit ini juga dapat menggambarkan waktu itu adalah bagaimana padatnya rumah sakit di Wuhan ini, dan ini menjadi salah satu eviden mengatakan, meskipun ini bias juga di dalam analisis, jadi menjadi menarik kita membandingkan kapan terjadi banyaknya pergerakan orang di rumah sakit ketika kasus ini meledak. Nah, ada juga perkiraan bahwa sebenarnya bukan Desember tapi di pertengahan Agustus atau September pada saat itu, dan dibandingkan juga data-data diare yang lainnya. Ini kan jadi menarik, saya kira data-data seperti ini kita butuhkan. Ada surveillance yang ada di puskesmas, di rumah sakit yang harus terbuka, dan ini menjadi sebagai data pembanding apakah benar-benar nyata data yang dilaporkan pada saat ini dengan data-data sebagai pembanding. Termasuk juga analisis cluster yang kita buat, dan sangat berharga sekali data-data ini, bagaimana kita menjelaskan masing individu dan bagaimana tertularnya, yang awalnya kita mengatakan import, ternyata ini adalah masih local transmission. Nah, ini apakah tadinya ini adalah orang kampus, dan ternyata tidak, dia tertular oleh orang tuanya yang juga pedagang di pasar. Kita buat cluster ini, dan ini menjadi informasi yang sangat berharga dan detail, dan sukses kita dalam mengendalikan dan tidak terjadi penyebaran kasus di yang lebih luas lagi untuk memutus mata rantai. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita juga menganalisis di daerah sekitar kita. Nah, makanya kita tidak mengenal zona-zona itu, karena zona itu sangat dinamis sekali dan pasti akan bergerak, dan itu sangat menjadi ya sebagai false positif dan false negatif juga kalau tidak menganalisis dengan tepat. Nah, terakhir dari uraian ini, dan nanti juga bisa ditambah dengan pembicara yang lain. Ini yang pesan saya sampaikan, gambaran tren COVID-19 ini tidak terlepas dari akuntabilitas data yang diberikan, memberikan eviden untuk menentukan strategi pengendalian COVID-19 di Indonesia. Nah, yang kedua adalah kemampuan analisis data yang cermat dengan metode yang tepat, memberikan informasi yang utuh dan komprehensif di dalam setiap langkah yang kita ambil. Nah, yang ketiga adalah informasi yang mudah dipahami, karena bagaimanapun jangan yang tahu itu hanya epidemiolog saja, bagaimana epidemiolog mentransfer kepada masyarakat dan juga policy maker ini menjadi tantangan para epidemiolog untuk mampu menjelaskan kepada masyarakat, apalagi juga pemerintah dalam hal ini. Nah, yang keempat adalah epidemiologi tidak hanya bicara angka dan data, dan sekira Bang Prof nanti bisa memberikan komen bagaimana kemampuan advokasi di dalam membangun kepercayaan pemerintah, apalagi kita sebagai akademisi atau kita sebagai peneliti. Ini tidak mudah, bagaimanapun dengan kondisi ini, politik
kesehatan ini menjadi tarik menarik, apalagi bicara ekonomi. Nah, dan inilah menjadi dilema ketika kepala daerah mau mengorbankan masyarakat atau tetap ekonomi juga berjalan. Nah, ini menjadi sebuah pilihan. Nah, pilihan ini yang kadang-kadang juga kita mengetahui informasi, kita mengetahui ilmunya, dan terkadang itu tidak mudah kita bisa meyakinkan kepala daerah untuk mengambil sikap, apalagi juga langkah-langkah. Ini menjadi pertaruhan bagi kita sebagai akademisi dan juga pemerintah terhadap masyarakat yang ada di daerah atau di provinsi atau kabupaten tersebut. Nah, saya kira itu sebagai penghantar bagi saya, dan saya kira nanti mudah-mudahan bicara yang lain bisa melengkapi dari sisi surveillance dan ekonomi dan juga pelayanan dan bagaimana situasi sesungguhnya di lapangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.